merah putih. Merah putih sudah tidak berkibar lagi di Timor Leste. Walaupun jaraknya dekat, tapi inilah yang membuat mereka sangat terbatas untuk keluar ataupun masuk ke desa. Seandainya saya bisa ketemu Pak Presiden, saya minta jalannya dibangun. Sehingga sampai saat ini dalam keadaan suka ataupun duka mereka masih bertahan di sini. Hanya ingin hidup dengan Indonesia di bawah naungan merah putih. Pulau Sulawesi punya banyak cerita soal permukiman transmigrasi. Dibandingkan pulau besar lainnya di luar Jawa, pulau inilah yang menjadi wilayah penempatan program transmigrasi terbesar untuk kawasan Indonesia Timur. Tim Indonesiaku menuju ke Kecamatan Tobadak yang menjadi salah satu area transmigrasi terbesar di Kabupaten Mamuju Tengah maupun di Sulawesi Barat secara keseluruhan. Lebih dari 50.000 orang transmigran bermukim di Kecamatan Tobadak. Hal ini membuat Kecamatan Tobadak menjadi tempat tinggal dari beragam suku. Tidak hanya transmigran dari Pulau Jawa, para pendatang dari Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara juga menempati perkampungan di Kecamatan Tobadak. Di sini, mereka terbagi ke dalam 8 desa. Sulawesi Barat punya beberapa daerah transmigrasi dan kami akan mengajak Anda ke salah satunya, di mana pemukiman ini merupakan kampung transmigran dari Timor Timur. Kita akan lihat lebih dekat kehidupan mereka dalam Indonesiaku kali ini. Untuk mencapai desa pertama hingga desa ke-8, kami harus melalui perjalanan seperti ini. Sebagian merupakan pengerasan jalan, sebagian lagi belum merasakan sentuhan pembangunan. Memang tidak mudah bagi provinsi muda seperti Sulawesi Barat untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara merata. Tapi tetap saja, 14 tahun sejak berdiri tahun 2004, masyarakat yang bermukim di sini punya harapan tinggi terhadap uluran tangan pemerintah. Sudah menjadi keharusan, dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah teralokasikan ke wilayah ini, meski tak dapat dipastikan kapan akan mereka rasakan. Biasanya, pembangunan daerah dimulai dari infrastruktur di wilayah perkotaan seperti ibu kota provinsi dan sekitarnya, barulah merambah ke pedesaan. Lalu kapan pembangunan di Kecamatan Tobadak mendapatkan perhatian dan prioritas? Sebagian besar penduduk Tobadak bercocok tanam, cocok dengan daerahnya yang merupakan dataran tinggi. Lahan terbagi menjadi perkebunan kacang-kacangan dan jagung, serta persawahan. Di perjalanan, kami bertemu dengan sekitar 10 orang petani jagung yang sedang istirahat pasca memanen. Ada raut kegelisahan dari wajah mereka melihat kondisi jalan saat ini. Kalau cuacanya hujan atau misalnya jalannya seperti tadi itu, gimana? Bisa kasih keluar? Tergantung dari mobilnya, kalau ada mobil. Kalau mobilnya masuk, Iya. jemput, boleh bawa itu. Iya, Gitu. Tapi kalau tidak bisa, berarti tunggu di sini jagungnya. Berapa lama biasa? Berapa hari kah gitu? kadang 3 hari, 4 hari. Tidak busuk itu? Tidak. Ya, kadang busuk juga kalau. Ya.
Pemirsa, jadi tadi di tengah jalan saya melihat ada beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang ternyata setelah panen jagung, mereka masih menunggu mobilnya untuk menjemput jagung di sini gitu. Kalau misalnya jalannya seperti yang tadi kita lihat dan mungkin semakin parah besok hari, mungkin jagung ini tidak akan dijemput dan bisa saja mereka jadi rugi. Perjalanan motor dari pusat kecamatan Tobadak menuju ke desa tujuan ternyata tidak terlalu jauh, hanya sekitar 30 km. Tetapi kondisi jalan yang rusak dan berlumpur seperti inilah yang menjadi satu-satunya hambatan bagi masyarakat. Secara administrasi, desa-desa di kecamatan Tobadak masuk ke dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Tapi secara jarak dan keamanan jalan, mereka lebih dekat dan lebih aman ke ibu kota Sulawesi Barat di kota Mamuju. Sehingga penanganan masalah infrastruktur jalan sebaiknya diambil alih oleh pemerintah provinsi yang berwenang mengatur jalan batas antar kota kabupaten. Jalannya luar biasa pemirsa, walaupun jaraknya dekat, tapi inilah yang membuat mereka sangat terbatas untuk keluar ataupun masuk ke desa. Anda bisa lihat sendiri di belakang ataupun di depan saya masih banyak motor yang terjebak di dalam lumpur. Setelah mengarungi perjalanan selama kurang lebih 5 jam, kami tiba di Desa Sejati yang menjadi tujuan kami kali ini. Desa Sejati merupakan permukiman dari sekitar 250 kepala keluarga atau sekitar 1.100 orang penduduk. 90% warganya merupakan transmigran asal Timor Timur pasca deklarasi kemerdekaan Timor Leste tahun 1999. Awalnya, kepindahan mereka berlangsung dalam 2 gelombang, yakni pada tahun 1999 dan tahun 2000. Saat itu hanya ada sekitar 200 orang yang pergi dari Pulau Timor ke Sulawesi. Kini jumlah mereka mencapai lebih dari 1.000 orang. Sebagai transmigran ex Timor Timur, mereka juga pernah mendapatkan perhatian khusus berupa uang insentif sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, beberapa tahun setelahnya, setiap keluarga mendapatkan uang insentif sebesar 10 juta rupiah. Sayangnya, uang insentif gelombang kedua ini tidak mereka dapatkan secara merata. Ada keluarga yang tidak mendapatkan uang insentif kedua, padahal data kependudukan untuk penerima gelombang pertama dan uang insentif gelombang kedua tidak ada perbedaan. Tidak ada kayak gitu pemerintah jemput-jemput ke sini atau fasilitasi buat jual ke pasar? Oh, tidak ada. Tidak ada. Termasuk dalam hal ini memikirkan pasarnya bagaimana saja sulit karena medannya. Ada alasan mendasar mengapa jalan dan ruang batas antara kota kabupaten ini perlu segera dibenahi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini akan berkembang dengan pesat jika pembangunan infrastrukturnya memadai. Sebab masyarakat yang berdiam di wilayah ini memiliki hasil sumber daya alam yang luar biasa besar. Sehingga ketika sarana transportasi dibenahi, maka perputaran uang dari hasil kebun akan menembus angka yang sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2006, produksi jagung di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 17.351 ton. Dengan luas lahan mencapai 4.985 hektar, artinya setiap hektar lahan jagung di sini dapat menghasilkan 3 sampai 3,5 ton jagung dalam sekali panen. 12 tahun berselang, tentu angka produksinya sudah meningkat tajam karena lahan kebun milik warga juga semakin luas. Akhir tahun 2017, untuk Kabupaten Mamuju Tengah saja, jumlah lahan jagung sudah mencapai 19.000 hektar. Artinya, jagung menjadi komoditas andalan bagi pergerakan ekonomi mereka saat ini. Seandainya saya bisa ketemu Pak Presiden, saya minta jalannya dibangun, itu saja. Itu saja. Iya, itu saja. Jalannya dibangun, kalau jalan sudah terbangun, otomatis kita bisa bekerja untuk hasil bumi ini bisa terjual, kan bisa dengan sendirinya akan makmur. Tidak perlu lagi harus bilang presiden kasih ini kan.
Inilah yang membuat masyarakat sebenarnya sangat penuh harap terhadap pemerintah untuk melakukan percepatan dalam pembangunan jalan. Toh selama 18 tahun mereka tinggal pasca kepindahan dari Timur Timur, kondisi perekonomian mereka sudah jauh lebih baik saat ini karena hasil kebun yang sangat menjanjikan. Sayangnya, penjualan hasil bumi dari kampung mereka masih sangat bergantung dengan kondisi jalan. Sementara curah hujan yang tinggi di wilayah ini membuat kondisi jalan hampir tidak mungkin kering. Kita mau kembali juga kita berpikir, saya ini kan dulu, kita ini dulu kan membela merah putih. Ya, membela merah putih makanya sampai di sini. Merah putih sudah tidak berkibar lagi di Timor Leste. Kenapa kita harus kembali? Biarlah kita jalani saja. Akhirnya kami jalani sampai sekarang. Apa yang bikin ibu mau 18 tahun sampai sekarang di sini? Sedangkan listrik baru masuk, susah jual hasil kebun. Yang pertama hanya ingin hidup dengan Indonesia di bawah naungan merah putih.